Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ustadz, para sesepuh, para jamaah Masjid An-Nur, muslimin muslimat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul di sini majelis guna menambah ilmu di dalam majelis kajian rutin, kajian fikih yang malam hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Thohir. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan bisa membawa manfaat, membawa barokah kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketiga kalinya atas nama pengurus takmir Masjid An-Nur mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas dukungan dalam bentuk apapun. Mudah-mudahan dukungan panjenengan semuanya dibalas oleh Allah menjadi amal yang diterima dan lebih berkah kembali. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para hadirin, mari kita buka kajian fikih pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan nanti yang disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Muhammad Thohir dilanjutkan dengan tanya jawab bisa membawa manfaat pada kita semuanya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Para bapak, para hadirin, pada dua kali pertemuan yang kemarin sudah dibahas terkait dengan sholat oleh Gus Hadi dari Mambaul Ulum. Dilanjutkan pembahasan tentang najis, tentang zakat yang disampaikan oleh Kiai Haji Ali Aziz. Untuk malam hari ini kita akan membahas tentang fikih jenazah dengan harapan ketika nanti kita di dalam masyarakat, ketika kita dimintai tolong, entah itu memimpin sholat jenazah, mengurus, memandikan, mengkafani mayit, bagaimana tata caranya, bagaimana hukumnya, bagaimana mentalkin mayit, dan yang lain sebagainya nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Thohir. Para hadirin dipersilakan, nanti barangkali ada pertanyaan bisa disampaikan setelah sesi pemaparan materi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Yang pertama yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga para takmir, para jemaah Masjid An-Nur. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih kesehatan oleh Allah Ta'ala dan ditunjukkan oleh Allah Ta'ala ke jalan-jalan yang benar. Amin amin ya rabbal alamin.
Ini alhamdulillah pada malam sekarang ini tanggal 9 Januari 2023 kita akan membahas tentang materi jenazah. Nanti mungkin bisa dilanjut dengan prakteknya, ini hanya cuma materi saja. Lebih jelasnya nanti bisa mungkin praktek yang melibatkan beberapa kelompok sarwa-sarwa atau yang biasa memandikan mayit atau membungkus mayit. Nanti yang biasa untuk merawat mayit itu sendiri. Nah, di sini untuk merawat jenazah ini tugas kita, kewajiban kita. Oleh karena itu mayit ini tidak mungkin untuk merawat dirinya sendiri karena sudah mati. Oleh karena itu ketika mayit ini sudah meninggal, maka layakkan orang yang mati itu seperti orang yang hidup. Karena di dalam kitab Bulughul Maram, di dalam kitab Sahih Bukhari dan semacamnya, di dalam hadis itu al-mayyitu kal hayyi, bahwa itu orang yang meninggal seperti orang yang hidup. Sebelum kita untuk membahas orang yang meninggal, maka tentunya orang ini sebelum meninggal ini akan terjadi nazar, artinya ini ternyata terjadi sakit yang parah. Ketika sudah ada tanda-tanda dia akan mati, apa kita yang akan dilakukan? Untuk menalkini, untuk mengajarkan mayit itu, untuk mengajarkan calon mayit itu, orang yang sakit itu, maka yang pertama untuk mengetahui tanda-tandanya orang yang akan mati, yang pertama selalu menyebut orang yang sudah meninggal. Itu biasanya. Jadi orang yang sakit yang selalu menyebut orang-orang yang meninggal itu sudah sekarat sudah. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, maka mayit hendaknya sudah dihadapkan ke kiblat. Sudah posisi siap. Kepalanya ada di utara. Sudah hadapkan ke kiblat. Nah, yang kedua tanda-tandanya biasanya itu telinganya itu berkeringat terus, berteringat. Itu tanda-tandanya. Terus ketika sudah berkeringat, sudah ada tanda-tanda yang kedua, yang ketiga, bulu kulit ini tidak berbunyi, tidak kresek-kresek, kacep lah. Sudah, ini tanda-tandanya. Maka oleh karena itu orang yang sehat atau keluarga atau anak itu sudah menalkini kepada mayit, Pak, jangan bilang Pak nyebut, tidak, itu tidak baik. Maka bilangkan, ajarkan mereka la ilaha illallah, terus ulang-ulang sampai dia menghembuskan napas terakhir. Kalau ini masih belum mati, masih belum meninggal, kok sulit ini sekarat terus dan semacamnya, maka sebaiknya anaknya atau keluarganya itu membacakan surat Ar-Ra'd. Kalau dia cepat sembuh, dikasih cepat sembuh oleh Allah, maka cepat sembuh. Kalau dia dikasih untuk meninggal, maka dia cepat meninggal. Karena ruh ini sangat sakit sekali, sehingga Nabi Muhammad SAW ketika dia mengetahui bahwa ruh itu adalah sakit sekali, maka Nabi Muhammad menangis kepada Allah Ta'ala, ya Allah ya Rabbi, karena dia sangat cinta dan sayang sama umatnya. Ya Allah, sakitnya umatku ketika dia dicabut mati, kumpulkanlah ke saya ya Allah. Ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena itu paling tidak setelahnya salam kita sholawatlah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kita berterima kasih, tasyakur bahwa Nabi Muhammad laulaka ya Muhammad lamma wujidat alam wa ma fiha. Seandainya bukan bukti, bukan Nabi Muhammad, alam ini tidak akan diciptakan. Nah, setelah dibacakan Ar-Ra'du dan semacamnya sudah meninggal. Nah, ini kewajiban kita. Kewajiban kita bagaimana mayit ini dirawat, dijaga dengan sepenuh hati, dengan sepenuh ikhlas. Oleh karena itu yang dianjurkan untuk merawat yang terakhir kali itu keluarga. Kenapa? Karena keluarga itu biasanya itu kalau memandikan itu kayak seperti orang yang hidup, pelan-pelan, takut sakit. Karena posisinya mayit ini kayak seperti orang hidup. Kalau digosok-gosok kayak gini mandikan, ya sakit mayitnya. Oleh karena itu ketika ingin menghadap kepada Allah Ta'ala, perlakukan mayit itu, bungkus dengan secara rapi, dengan secara baik, belikan kain kafan yang termahal karena ingin menghadap ilahi Rabbi. Nah, setelah mayit ini meninggal, maka ini hukum bagi kita itu adalah fardu kifayah. Apa fardu kifayah itu? Fardu kifayah itu harus dilakukan secara kolektif. Misalnya contoh di Sokodadi, di Kampung Baru ada yang meninggal. Selama ini ada orang yang mengurus jenazah ini, maka semua yang ada di desa sini dosa. Kalau ada yang menangani, maka selainnya gugur. Ini fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu wajib dilakukan oleh sebagian orang dan gugur kepada sebagian yang lain. Beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain itu kewajiban likulli muslimin wa muslimatin balighin akilin. Kalau fardu ain itu wajib di setiap individu muslim yang balik dan yang berakal. Menak-anak kene tak wajib sholat, ringkile tak wajib sholat. Yang wajib sholat yang normal baik, yang normal saja. Oleh karena itu nanti pembahasannya siapa saja yang wajib disolati dan juga dimandikan dan seterusnya. Nah, hukum daripada merawat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Oleh karena itu di dalam kitab Fathul Qorib di sini, wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'a ghusluhu wa takfinuhu wa sholatu alaihi wa dafnuhu. Wa yalzamu dan wajib fil mayyiti pada mayit. Apa yang wajib? Arba'atu asya'a, apa 4 beberapa perkara. Apa 4 hal? Yang pertama ghusluhu, memandikan. Yang kedua wa takfinuhu, mengkafani. Yang ketiga wassolatu alaihi, dan mensolati. Yang terakhir wa dafnuhu, dan memendam. Tetapi sebelum kita dipendam maka harus dibawa. Ada sebagian ulama yang menambahkan bahwa yang wajib untuk orang yang meninggal 5, yakni membawa. Muntai bawa, ya mayitnya jalan sendiri. Oleh karena itu ada tata keramanya, membawa mayit bagaimana dan semacamnya, itu ada tata keramanya juga. Oleh karena itu kita bahas satu persatu. Yang wajib kepada mayit ada berapa? Ada 4. Yang pertama memandikan. Yang kedua mengkafani. Yang ketiga mensolati. Yang keempat menguburkan.
Nah, semua di dalam yang 4 ini ada hal yang sunnah, ada hal yang wajib. Misal contoh, hal yang wajib untuk memandikan itu hanya cuma satu yang wajib, yakni air mutlak, yakni air tohirun mutahhir, suci mensucikan. Oleh karena itu, walaupun suci mensucikan, nanti kalau mau memandikan ndak boleh pakai selang. Rap pakai selang itu ndak baik. Bayangkan kalau seumpama kita dimandikan oleh orang disemprot pakai selang, itu beretika apa enggak? Tidak ada etika. Oleh karena itu ketika memandikan nanti, bagaimana tubuh ini tidak kemasukan air. Ketika tubuh ini kemasukan air, basah dan semacamnya, maka akan timbul cepat rusak, cepat membusuk. Ketika cepat membusuk, orang sangkaannya adalah negatif. Oh, kelakuannya coba terus dan semacamnya. Oleh karena itu sunnah nanti memandikan itu dicampur kapur barus, istilahnya karbon, atau dicampur dengan widoro atau bukol dan semacamnya, atau sabun dan semacam, agar supaya badannya itu lebih harum. Jadi yang wajib untuk memandikan hanya cuma satu, yakni air suci mensucikan. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh Yasis dan semacamnya tentang masalah toharo, air yang mencapai 2 kolah itu suci mensucikan. Intinya itu 185 liter itu dikatakan 2 kolah. Itu kalau istilahnya, kalau jeding itu bisa 4 kali 4 atau 6 kali 6. Memandikan itu ya pakai gayung, gayung. Ada 2 golongan yang wajib dimandikan dan tidak wajib dimandikan. Yang pertama adalah orang yang mati normal, itu wajib dimandikan dan disolati. Yang kedua yang tidak wajib disolati adalah orang yang tidak mati normal, kayak seperti orang yang keguguran. Oleh keguguran tidak wajib dimandikan, tidak wajib disolati, langsung dibungkus bendem. Orang yang berperang mati syahid tidak wajib. Dan juga ada orang-orang yang di dalam kitab Bajuri atau kitab Yanatut Thalibin karangannya Syekh Sato, kalau kitab Bajuri karangannya Syekh Bajuri Al-Bajuri, itu di dalam kitab-kitab itu banyak diterangkan. Nah yang tidak wajib lagi untuk dimandikan dan disolati, ya kayak seperti orang yang tabrakan hancur, elendes mobil truk pusuh hancur, tidak memungkinkan untuk disucikan, ya langsung dibungkus, dipendam, tidak usah disolati. Karena sholat ini bisa disolati, harus suci dulu. Kalau bisa dimandikan berarti wajib disolati. Kalau tidak bisa dimandikan berarti tidak wajib disolati. Kalau di dalam istilah di sini, wala yusalla wala yusalani wala yusalla alaihima asyahidu fi ma'rakatil musyrikin wasiktu alladhi lam yastahilla sharihan. Jadi keguguran yang tidak bisa menjerit sama sekali, langsung lahir mati, itu tidak wajib dimandikan, tidak wajib disolati. Kembali lagi,
Jadi intinya ini yang masyarakat harus diperhatikan, yakni yang wajib untuk mayit dalam masalah memandikan hanya cuma satu, air suci mensucikan. Perkara nantinya itu ada sampo, ada sabun, ada kapur baru ditambah ya, ada sisir dan semacamnya. Itu hal yang sunnah. Hal yang sunnah. Oleh karena itu nanti kalau memandikan itu minim ada 3 wadah atau 2. Yang pertama suci mensucikan, yang kedua air yang berisi sabun atau daun widoro atau apalah terserah yang bisa mengharumkan, yang terakhir kapur barus yang dicampur. Nah ini saya tanya, biasanya kalau mandi besar itu niatnya kapan? Teman-teman, kalau mandi besar itu niatnya kapan? Niat mandi besar, misalnya junub, kapan itu biasanya dilaksanakan? Hah? Setelah pertama kali apa terakhir? Pertama. Ada yang lain? Nah, oke. Memandikan ini dianggap memandikan apabila sudah bersih dan diakhiri dengan niat. Misal contoh, mayit ini dimandikan. Pertama, mayit ini kalau sudah meninggal itu posisinya mayit ini harap kasih bantal sedikit, kemudian dikasih tekanan, tidak usah terlalu besar-besar, kayak seperti botol aqua mineral yang apa ya, yang tanggung gitu ya, yang tanggung ditaruh di perutnya. Apa tujuannya? Tujuannya agar supaya semua kotoran itu keluar. Mohon maaf, kadang-kadang di masyarakat ketika sudah dibungkus, sudah dikafani, kotoran itu keluar. Jadinya ragu-ragu masyarakat, ini mau dimandikan lagi, sudah dibungkus, tidak dimandikan ini najisnya keluar. Oleh karena itu, agar supaya meminimalisir atau mengantisipasi adanya itu keluar, maka perutnya itu dikasih pemberat dikit. Jangan terlalu besar, jangan terlalu berat. Karena kalau orang hidup dikasih yang berat, maka tapak ke sama, sesak sama dengan orang yang hidup. Jadi orang yang mati posisikan seperti orang yang hidup. Jangan sudah mati lah pegel dan semacam, tidak boleh. Perlakukan yang terbaik kepada orang yang meninggal. Sudah. Setelah dikasih penekan, ini kotorannya agar supaya keluar. Dan minimal orang yang memandikan itu 3 orang. Yang ganjil lah. Pertama di atas untuk menjaga ini, memangku ini sambil memangku, kalau tidak dipangku dikasih di atas, membersihkan sini. Yang kedua di tengah, membersihkan sini, pakai kayak sarung tangan dan semacamnya, membersihkan sini bagian tengah. Yang terakhir ya bagian kaki. Sediakan itu kayak ketembat misalnya atau apa, maka semua kotoran-kotoran dan semacamnya itu dihilangkan, dibersihkan semuanya.
disiram pakai air, terus disabunin, terus disampoin dan semacamnya, sudah dianggap bersih oleh sampean, kotorannya sudah keluar semuanya, baru sampean menguduin, menguduin sudah bersih sampean, bersih semuanya bersih, baru diuduin. Bagaimana niatnya menguduin? Nawaitul wudu'a an hadal mayyiti lillahi ta'ala. Uduin dulu. Kalau bahasa Madura, bahasa Indonesia tidak masalah. Niat saya menguduin mayit ini karena Allah Ta'ala, sudah selesai, sah. Allah Ta'ala ngerti. Uduin wis. Setelah diuduin baru sampeyan niat memandikan. Nah, ini dianggap satu kali memandikan. Ini yang wajib. Jadi niatnya itu jangan sampai di depan, karena di depan masih belum bersih. Oleh karena itu sebelum meniatkan memandikan mayit ini, maka bersihkan dulu. Kalau butuh sikatin ya sikatin, tapi ya, jangan masukkan ke dalam mulut. Lebih baik itu pakai tangan, jari-jari atau pakai siwak, agar supaya air tidak masuk ke mulut. Telinga, ketika membasuh telinga jangan sampai di sini air, ditutupin sedikit. Hidung, ketika air ini nanti prakteknya. Jadi hidung ketika sudah mau mandikan ini ditutupin, takut masuk. Cepet badan ini orang yang meninggal busuk. Nah, terus dibersihkan. Setelah dibersihkan diuduin, nawaitul wudu'a an hadal, niat saya mengudui mayit ini karena Allah Ta'ala, atau sebagai ganti mayit ini karena Allah Ta'ala. Yang terakhir, nawaitul husla an hadal mayyiti lillahi ta'ala, fardhan lillahi ta'ala. Wis, selesai. Ini dianggap satu kali mandi. Ini yang wajib. Kalau diulang sampai 3 kali, ini sunnah. Tidak boleh diulang 2 kali, makruh diulang 2 kali. 1 atau 3 atau 5. Tapi sebelum sampean sudah dimandikan ini, maka sampean persiapkan dulu kain kafan. Kayak seperti kita mau mandi ke jeding, baju sudah siap, anduk sudah siap. Setelah diandukin, pakai sarung, pakai baju. Oleh karena itu sebelum ini dimandikan, maka kain kafan kerjakan dulu. Sudah siap kain kafan ini, sudah siap, sudah dipotong dan semacamnya, baru mayit ini dimandikan. Bayangkan kalau seumpama mayitnya dimandikan nunggu 1 jam 2 jam, dingin apa enggak? Dingin, kayak seperti kita. Mari mandi, setelah mandi tapi enggak pakai baju, iya kedinginan. Oleh karena itu kain kafan maka harus disiapkan dulu. Kain kafan yang wajib hanya cuma 1 lembar, sebagaimana di dalam kitab ini adalah 3 lembar. Wa yakfi salah 1 lafaif, tetapi cukup 3 lapis. Apa 3 lapis? 3 lapis ini fi kulli lafaif yasturul aurah, yasturul badana. Cukup 3 lapis saja, tapi setiap masing-masing lembar, setiap masing-masing lapis ini bisa menutupin seluruh tubuh. 1 kain kafan ini bisa menutupin seluruh tubuh. Ini dianggap 1.
Kalau masih belum bisa menutupin seluruh tubuh, misalnya mayitnya kayak gini, kayak gentong, kayak gini besar, inilah anunya cukup apa enggak? Enggak cukup, maka harus dijahit pinggirnya sehingga nanti membungkusnya itu lebih rapi, lebih enak. Jadi yang wajib itu satu lapis, tetapi yang menutupi aurat. Tetapi di masyarakat itu semuanya rata, itu adalah tiga lapis. Itu yang wajib, haknya mayit. Yang wajib kepada mayit kain kafan itu adalah satu lapis yang menutupin seluruh tubuh. Ini yang wajib. Kalau ditambah 3 tidak masalah. Terus ditambah gamis lagi, dibuatkan gamis tidak masalah. Dibuatkan kalau laki-laki dibuatkan apa namanya? Surban tidak masalah. Dibuatkan sarung, samper, cewek tidak masalah. Dibuatkan pempes atau kayak seperti kayak celana dalam tidak masalah. Itu sunnah. Jadi intinya kalau memandikan yang wajib air suci mensucikan. Kalau mengkafani yang wajib adalah satu lapis yang menutupin seluruh tubuh. Tetapi di masyarakat semuanya wajib itu adalah 3 lapis. Setiap lapis, setiap lembar wajib menutupin seluruh tubuh. Kalau istilahnya di laki-laki itu gamis, kalau istilahnya perempuan itu baju kurung. Sama caranya membuatnya gamis itu sama dengan baju kurung. Itu prakteknya nanti di lain hari mungkin ada kesempatan dan semacamnya. Ini yang wajib ya. Sedangkan yang sunnah itu banyak. Kayak seperti labun dikasih minyak tidak masalah. Orang yang meninggal dikasih kapas dan semacamnya itu lebih baik. Karena ketika mayit dikasih persendihan kapas ya, kan air itu tidak kering, tidak nyesep, maka itu menjaga kepada cepat busuknya badan. Kapas itu bukan hanya cuma kapas doang. Bisa kalau ada kapur gaharu ya gaharu. Kalau tidak ada kapur kalau kayu gaharu tidak ada. Kapur barus atau kamper itu karbon itu halus itu diterterkan ke kapas. Kemudian setiap lapis itu satu lapis ini maka dikasih kapur barus. Lapis keduanya dikasih kapur barus, tapi yang halus, yang halus Sarah. Kalau kasar, bayangkan kita tidur kepada kerikil-kerikil yang kecil maka terlalu malas ya. Mereka itu posisikan yang terbaik. Itu terus, nah itu menjaga semuanya. Ini hal-hal yang sunnah. Ini mau dilanjut ini yang mensolati kalau yang sholat ya sebagaimana kita sering mensolati. Yang pertama yang wajib adalah takbir, membaca Fatihah, terus sholawat, yang terakhir mendoakan. Itu 4 saja. Takbir 4 takbiran, yang kedua Fatihah, yang ketiga sholawat ala Nabi, yang terakhir mendoakan. Sudah selesai. Usolli ala hadal mayyiti atau ala hadhil mayyitati kalau perempuan. Kalau laki-laki usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Allahu akbar.
Fatihah, sholawat, doa. Itu yang wajib. Terus yang terakhir menguburkan. Ini yang wajib kalau sholat. Kalau perkara yang mensolati, apakah kepalanya harus di utara atau di selatan, itu tidak ada masalah. Baik menghadap ke laut ke barat, tak masalah. Apakah mayit harus di depan? Tidak harus, karena mayit ini bukan imam yang harus di depan. Boleh di belakang, tetapi kalau di masyarakat sudah di depan, tidak boleh di belakang lah, karena akan menimbulkan fitnah. Kayak seperti di Mekah, tidak ada mayit itu di Mekah ketika meninggal itu di bawah, pasti ada di kamar mayit. Itu dalil dasar bahwa mayit itu tidak harus di depan imam, karena mayit ini bukan imam. Tetapi kalau di masyarakat tidak boleh lah, tidak boleh ditaruh di belakang, tidak boleh. Itu kurang menyenangkan kepada sohibul musibah. Ketika tidak menyenangkan kepada sohibul musibah, ia berdosa kan. Lebih baik ditaruh di depan agar supaya idkhalus surur li sohibil musibah, menyenangkan, membuat gembira kepada orang yang mempunyai musibah. Itu. Nah, terus terakhir menguburkan. Menguburkan ini yang wajib adalah yang wajib ini. Yang wajib bagaimana mayit ini tidak tercium baunya keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, mayit ini tidak bisa dimakan oleh hayawan buas. Itu yang wajib. Entah itu dalamnya 1 meter kayak terserah, entah 2 meter, entah 1/2 meter, terserah. Yang penting bagaimana mayit ini aman, baunya tidak keluar. Yang kedua, bagaimana aman tidak dimakan hayawan buas. Itu intinya. Apakah kuburan harus dibolongin di barat? Tidak harus. Kuburan itu ada 3. Yang pertama, liang lahat, ini afdol, yang utama. Lahat ini posisinya gini. Ini dinding barat, ya, dinding barat. Ini masih dikeduk sini, keduk sini. Ini terakhir ini. Inilah istilahnya sini. Ini atas. Ini dikeduk sini untuk mayit. Ini luang lahat. Masih tanahnya kayak gini lah, kayak gini. Ini misalnya ini tingginya sini ya, kuburan ya. Ini digali ke sini, ke barat. Jadi mayit ditempelkan sini, ini kan kosong. Ini lahat yang lebih utama. Kalau kuburan bagaimana? Kuburan yang biasa, ndak model-model, segi 4, tek selesai. Itu kuburan. Ada asyakku, yang terakhir asyakku. Asyakku itu kuburan 4, tetapi di tengah-tengahnya itu masih dilubangin. Tengah-tengahnya dilubangin. Cukup semayitan. Misalnya kuburan ini lebarnya misalnya 1/2 meter atau 1 meter, 1/2 meter lah ya. Misalnya 70 ya. Yang dilubangin ini secukupnya mayit. 40 cm misalnya atau berapa senti gitu. Itu yang dilubangin di tengah, itu namanya asyakku. Jadi ada 3 istilah di dalam kuburan. Yang pertama al-lahdu, liang lahat, yang dikeduk di barat dinding itu dilubangin masih, itu al-lahdu, itu afdal. Yang kedua asyakku. Yang ketiga ya kuburan biasa, segi 4, ya ndak di model-model apalah. Itulah. Mungkin ini yang saya sampaikan. Lebih jelasnya kita tanya jawab atau kita lanjut nanti kapan-kapan untuk bisa praktek bersama. Mungkin dari kami kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Monggo barangkali ada pertanyaan terkait dengan pengurusan jenazah tadi, mulai dari memandikan, mensolati, memandikan, apa tadi? Mengkafani, mensolati dan menguburkan. Oh, barangkali ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan dari Pak Ustadz tadi mengenai tata cara di dalam merawat jenazah. Ada hal yang dalam pikiran saya yang perlu ditanyakan. Pada saat memandikan atau mengafani, apakah petugas atau keluarga itu harus keadaan suci? Kan jenazah mau disucikan, apakah yang menyucikan itu juga harus keadaan suci? Nah, yang kedua, pada saat jenazah diberangkatkan itu biasanya ada kesaksian jenazah ini baik atau buruk, apakah juga merupakan suatu kewajiban atau hanya sunnah? Terima kasih. Ini pertanyaan dari saya, mohon penjelasan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada lagi. Mungkin itu dulu, Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya yang pertama, orang yang memandikan itu apakah harus suci dan semacamnya. Kita kembali lagi, orang yang memandikan itu tidak harus suci. Kayak seperti kita memandikan orang lain maka tidak harus suci. Tetapi perlu diperhatikan, ketika ini sudah disucikan, sudah bersih dan semacamnya, maka jagalah agar supaya ini tidak kejatuhan najis atau mutanajis yang lain. Oleh karena itu, ketika sudah dimandikan, jangan dibungkus di tempat itu. Biasanya di masyarakat seperti itu. Dimandikan di sini, di tempat pemandian itu dibungkus di sini. Oleh karena itu, ketika sudah dimandikan, dipindah ke labun kain kafan yang sudah tersedia di lain tempat. Apa tujuannya? Agar supaya menghindari najis ke sini. Bisa dimengerti? Nah, ketika sudah diwuduin, istri tidak boleh yang mahram ya. Yang ghairu mahram artinya itu yang bukan keluarga. Itu khususnya perempuan tidak boleh memandikan, haram hukumnya. Ya, yang wajib memandikan itu laki-laki sama laki-lakinya, perempuan sama perempuan. Tidak boleh laki-laki dimandikan perempuan, perempuan dimandikan laki-laki. Itu, ya. Istrinya boleh, tapi ketika sudah diutuin maka tidak boleh. Apa tujuannya? Karena kalau seumpama dimandikan oleh selain jenis, mak bini nakakang sirih mak karena itu akan aibnya itu ketahuan. Sedangkan membuka aib seorang mayit itu tidak boleh. Oleh karena itu, ketika di dalam kuburan disunnahkan
untuk mempersaksikan, loh ini orang baik. Ketika mara'al muslimuna hasanan indallahi hasanan, ketika orang menyaksikan dia baik, maka menurut Allah juga baik. Itulah yang akan menjadi kunci, menjadi saksi nanti di akhirat. Bukan hanya cuma kita disuruh menyaksikan dia baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai mular kita nangis, orang wali itu nangis. Kenapa? Nabi Muhammad itu menjadi saksi kepada umatnya, umat kayak seperti saya disaksikan oleh Nabi Muhammad. Gimana? Penuh dengan dosa, tetapi Nabi Muhammad berani bersaksi bahwa umatnya baik-baik saja di hadapan Allah Ta'ala. Oleh karena itu sunnah di kuburan atau di masjid setelahnya sholat gaib itu diimbaukan, orang ini baik, orangnya sabar dan semacamnya, itu sunnah baik, bahkan didukung itu, tak menyalahi aturan undang-undang enggak. Itu baik, itu bisa dimengerti. Yang pertama, ketika sudah mandikan, sudah diutuin, sudah disucikan, sudah nawaitul husla an hadal mayyiti, maka harap mayit ini dijaga. Sudah bersih nih, wis sudah bersih. Jadi yang dimandikan tadi itu harap mundur, bisa digantikan kepada yang lain, dipandu, ada panduan, dipandu oleh yang lain. Itu agar supaya kotoran-kotoran yang ini tidak nempel lagi ke sini yang sudah memandikan tadi. Itu. Nah, setelah itu baru dibawa kepada kain kapan. Bisa dimengerti? Jadi intinya mempersaksikan mayit itu adalah sunnah. Tetapi untuk mengalihkan hutang itu adalah hukumnya wajib. Kalau tidak dialihkan, ya nisar ke keluarga, ke orang yang meninggal, terkatung-katung amal kebaikannya karena lantaran hutangnya masih belum terpenuhi. Oleh karena itu biasanya di kuburan, assalamualaikum, mungkin ada hakul adami kayak kewajiban hutang, maka dialihkan kepada ini dan semacamnya. Itu mungkin ini yang kami jawab. Menyambung persaksian tadi itu, setiap daerah itu kan persaksiannya itu beda. Ada yang dari rumah berangkat, pemberangkatan itu persaksian di situ. Kalau di sini kan setelah dikubur baru dimintakan persaksian. Nah, apakah itu memang ada tata cara kesunahannya atau memang terserah adat seperti itu? Terus yang kedua terkait dengan ini, pernah saya dapat pertanyaan. Jadi misalkan saya punya hutang ke seseorang, ya. Terus orang yang saya hutangi ini, orang yang pinjami saya tadi itu meninggal. Keluarganya juga sudah nggak ada sama sekali. Jadi ini istilahnya tanggungan saya ke orang yang meninggal. Kalau tadi kan orang yang meninggal punya hutang, kan dialihkan ke ahli waris. Setahunya yang mana hutangnya dibayarkan. Misalkan ini ada kasus terbalik. Jadi ada orang yang masih punya hutang, punya tanggungan, tapi orang yang meninggal sudah tidak punya saudara sama sekali. Apakah boleh dialihkan ke masjid atau ke fakir miskin atau ke anak yatim? Itu memang ada kasus seperti itu. Barangkali ada masukan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah persaksian. Oleh karena itu saya tadi sudah jelas gamblang bahwa yang wajib itu hanya cuma 4, yakni memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Kalau memandikan yang wajib suci mensucikan. Kalau mengkafani yang wajib hanya cuma 1 lembar yang bisa menutupi seluruh tubuh.
Sedangkan mensolati yang wajib 4, takbir, fatihah, sholawat, dan doa. Yang terakhir menguburkan yang wajib adalah bagaimana mayit ini tidak tercium bau busuk keluar mengganggu orang lain, dan juga selamat atau aman dari hayawan buas. Hal-hal yang lain itu sifatnya pelengkap, pendukung. Apakah nanti persaksiannya bisa di kuburan atau di masjid atau di rumah, itu terserah. Yang penting intinya di situ ada orang yang menyaksikan bahwa mayit ini loh baik. Kenapa? Karena kebaikan Allah Ta'ala itu banyak. Oleh karena itu ambil, oh dia orangnya sabar, sebutkan kesabarannya bahwa dia orang yang sabar, berarti baik. Karena nanti surga ini banyak pintunya. Ada dari pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu zakat, ada pintu haji, ada pintu umroh. Kalau seumpama tidak semuanya, mau dicari kemana ini? Mau masuk kemana? Dan semacamnya. Bahkan ada pepatah mengatakan ini, Allah itu mencari kepada orang yang berbuat baik. Itu kalau seumpama kita tidak ada perbuatan baik sama sekali, di mana pas Allah akan mencari kita? Oleh karena itu persaksian itu tonjolkan apa sifat kelebihan dia. Jangan sebut kejelekan-kejelekan mayit. Itu. Walaupun orangnya itu tidak usah disebutkan, yang baik aja. Misalnya dia preman, tetapi dia senang bersedekah, sebutkan dia senang bersedekah dan semacamnya. Bahkan ada cerita pada Harun ar-Rasyid. Ada seseorang ini setiap malam itu datang ke warung. Datang ke warung tempat minum-minuman. Datang ke warung tempat minum-minuman, semua minuman yang haram-haram itu, yang mabuk-mabukan itu dibeli semuanya. Setelah dibeli, pulang dia, dibawa ke rumahnya, nyampe ke rumahnya, dituang ke WC. Terus sampai berapa tahun terkenal bahwa dia seorang pemabuk, malas-malasan, minuman terkenal. Padahal dia nyampe ke rumahnya, dituang ke WC-nya, dibuang. Pas bilang dia, alhamdulillah sudah meringankan dosanya orang itu. Meringankan agar supaya dia tidak berdosa kepada orang lain. Bayangkan kalau tidak ini dibeli, maka akan dibeli oleh orang-orang ini. Dibeli satu orang, dibuang, maka yang lainnya tidak kebagian. Sampai bertahun-tahun kemudian istrinya bilang, Abi, gimana ini, masyarakat sudah kecewa sama kita. Kita dianggap orang yang jelek dan semacamnya. Bilang yang laki-laki, biar dah, nanti saya akan disolati oleh khalifah nanti. Terbukti ketika dia sudah meninggal, kenapa Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada malaikat Jibril agar supaya mensolati itu khalifah ini Harun ar-Rasyid untuk mensolati orang tersebut. Dicari ke desa, ditanyakan, ada yang namanya Fulan ini? Ada, tapi orangnya mabuk-mabukan khalifah. Masa sih? Ada yang gak beres ini. Terus ditanya, ternyata semuanya kampung menyaksikan bahwa dia orang jelek. Tetapi istrinya satu menyaksikan baik. Apa ternyata? Setelah ditanyakan sama istrinya, ternyata khalifah yang datang ditanyakan ini Fulan-Fulan, katanya ini tepat benar rumahnya Fulan. Iya benar. Alhamdulillah, pas istrinya dia nangis sejadi-jadinya karena khalifah datang ke
rumahnya. Kok benar ya ini mau disolati oleh khalifah. Kemudian diceritakan oleh istrinya, ternyata khalifah ini semua memerintahkan kepada semua rakyatnya untuk mensolati dia. Nah, ini berkat daripada orang satu saksi yang beranggapan bahwa dia orang baik. Oleh karena itu persaksian itu tidak harus di kuburan, tidak harus di masjid. Yang penting ada orang yang mengatakan dia orang baik, itu sudah bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma ra'al hasanu indallahi hasanan, ma ra'al muslimuna hasanan indallahi hasanan. Jadi menurut orang muslim itu baik, maka menurut Allah itu baik. Mungkin ini tidak usah panjang-panjang, lebar sudah malam. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, bagi saya pribadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rfa' bi barakatil ilmi ya Allah, warfa' bi hadis. Ya Rahmanir Rahim, ya Alim Asri, ya Dzal Izza wal Jabarut, ya Dzal Mulki wal Malakut, ya Man huwa hayyul la yamut. Iqdi hajatina, iqdi hajatina, iqdi hajatina. Waghfir dzunubana waslih ulatana. Allahumma ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammad, Allahumma fil ummati Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna taqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi asraril Fatihah. Terima kasih atas penyampaian dari Ustadz Muhammad Thohir. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu, bisa menambah hasanah pengetahuan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita bertemu lagi pada Senin malam Selasa minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.